Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan Hari Ulang Tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati. Shalom, sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada saat kita akan menyelesaikan hari yang luar biasa ini. Kita akan menyelesaikan hari ini dengan membaca firman. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, kami sangat bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang hidup dan yang berkuasa, yang membantu kami berproses sepanjang hari ini. Karenanya kami mau syukuri hari ini dengan sesaat datang ke hadirat Tuhan. Karenanya Tuhan berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Kristus. Amin. Adapun bacaan sore ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang berkata demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari menjadi orang yang berbahagia dengan melakukan dalam hidup keseharian. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang kekasih, bacaan kita mau menceritakan tentang bagaimana Paulus mencoba memotivasi Timotius untuk menjadi pelayan yang taat dan setia, menjadi pelayan yang bukan hanya mendengar suara Allah, tapi yang belajar dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Karena Timotius sudah mendengar banyak tentang apa yang dikatakan oleh Paulus, apa yang diajarkan oleh Paulus kepadanya. Karena itu Paulus berkata, pegang itu, jadikan itu contoh, dan lakukan itu dalam iman kepada Kristus. Bapak Ibu, sahabat GPIB, Timotius diarahkan oleh Paulus untuk menjadi pelaku firman yang benar, dengan mendengar firman dengan sungguh dan benar. Dan poin ini bukan hanya bagi Timotius, poin ini juga bagi kita.
Mari kita menjadi orang yang boleh baca firman dengan benar, lakukan firman dengan benar. Kalau kita berbicara tentang hari ini, mari kita mengevaluasi sepanjang hari ini. Firman apa yang kita langgar? Firman apa yang kita lakukan? Berapa persen kita melakukan firman Tuhan? Berapa persen kita melanggar firman Tuhan? Mari jadikan firman Tuhan itu kaca. Paulus pun mengatakan itu kepada Timotius, jadikan firman Tuhan itu kaca. Dengar, lakukan, dan lihat dirimu. Hal berikut yang bisa kita lihat dari bacaan kita pada saat ini adalah bahwa Paulus mengatakan kepada Timotius, firman Tuhan itu Injil. Firman Tuhan itu harta. Kabar baik yang merupakan harta yang indah. Jadi, kalau kita tidak melihat firman Tuhan sebagai harta, maka kita tidak akan berjuang untuk mengejar dan mendapatkannya. Orang yang mendapatkan firman Tuhan, orang yang mendapatkan Injil adalah orang yang akan mendapatkan dampak. Orang yang berharta, dampaknya banyak, punya posisi, punya harga, punya nilai dimanapun dia berada. Demikian juga kita. Paulus mengingatkan Timotius, firman Tuhan itu harta yang indah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menjadikan firman Tuhan itu harta, kita tak akan berhenti untuk mencari dan mengejarnya, untuk berjuang memilikinya. Kalau kita berjuang memilikinya, berarti kita berjuang untuk mendengar, berjuang untuk mempunyai waktu baca dan mengerti, berjuang untuk melakukannya. Sehingga firman Tuhan bukanlah sesuatu bungkusan di sana, tetapi merupakan sesuatu yang memproses diri kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Hal berikut yang juga diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa firman Tuhan itu menjadi harta dalam diri kita bukan karena kemampuan serap kita yang baik, tetapi dikatakan di sini itu karena Roh Kudus yang diam di dalam kita, sehingga kita dipercayakan untuk memiliki harta itu. Artinya, Bapak Ibu sahabat GPIB, kita serahkan diri. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja, yang akan menolong kita untuk punya kerinduan, punya perjuangan untuk mendapatkan firman Tuhan sebagai harta. Roh Kudus yang akan tolong. Jadi sebetulnya kalau kita berhadapan dengan firman Tuhan, kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak paham, kalau kita nggak jelas, nggak usah takut. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami dan mendalami akan apa kata Tuhan. Dan kalau kita coba kaitkan ini di dalam perjuangan kehidupan beriman kita, maka Bapak Ibu, ada saat kita mengalami, kita tidak mengerti, kita tidak memahami, sudah melakukan yang benar hari ini, sudah berbuat yang benar hari ini, tapi kita disudutkan dan disalahkan. Kita nggak ngerti kan? Kita nggak paham kan? Mari buktikan apa kata firman. Roh Kudus yang diam di dalam dirimu akan membantu kita
Karena firman Tuhan itu dipercayakan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita sisa berdialog dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya gini ya? Sudah lakukan yang benar, sudah buat yang benar, masih sakit. Sudah lakukan yang benar, sudah buat yang benar, masih penuh pergumulan, masih penuh tantangan. Hal berikut yang perlu kita pahami bersama, kalau kita sudah berdialog dengan Tuhan, apakah ada jawaban? Bapak Ibu yang kekasih, Kristus jawaban dalam hidup kita. Lagu populer, Kristus jawaban dalam hidupku, Kristus jawaban yang ku perlu. Ini ungkapan iman yang coba diberi nada. Apakah benar? Kalau saya berkata benar, Bapak Ibu mau berkata benar, buktikanlah itu. Kalau hari ini kita gagal membuktikan kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan, tidurlah dengan iman, supaya masih ada hari esok. Dan pada hari esok, buktikanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sekedar teori, tapi firman Tuhan adalah kenyataan yang bisa dibuktikan dalam kehidupan orang percaya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjuanglah untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Paulus sudah mencontohkannya kok. Penuh pergumulan, penuh tantangan, penuh ketidakjelasan. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. Dia tetap berjalan. Bagaimana dengan kita? Bagi siapa yang sedang mengalami pergumulan masalah karena hari ini berjalan penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, ingatlah firman Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Lakukanlah firman. Apapun dan bagaimanapun keadaanmu. Dan saat itulah kita membuktikan bukan hanya Tuhan hadir, tapi kita juga buktikan kita adalah milik Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bantu kami terus berproses, ampuni dosa kami hari ini, sucikan dan kuduskan kami. Kalau kami gagal hari ini, Tuhan kasihanilah kami. Kalau kami boleh berhasil melakukan firman Tuhan hari ini, Tuhan terima kasih. Biarlah petiduran kami tetap dalam selimut kasih Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Demikian sahabat GPIB yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati.